belajar. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan sekarang pada hari ini, di mana kami masih kalian bersama. Ya Tuhan, kami belajar berkatilah pelajaran kami supaya melekat di pikiran kami. Ya Tuhan, begitu juga dengan Bapak Ibu guru kami yang mengajar kami, berikan kepada mereka kesehatan supaya mereka dapat mengajar kami dengan baik. Ya Tuhan, begitu juga dengan dosa kesalahan kami yang begitu besar di hadapan-Mu, kiranya Engkau yang layak menghapuskannya. Terimalah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Oke, amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional. Ayo semua berdiri. Satu, dua, tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Ya, dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita, memang kita harus menyanyikan lagu wajib agar kiranya kita dapat mengenang jasa-jasa pahlawan kita, kemudian kita dapat bersatu dalam meningkatkan Indonesia kita untuk lebih maju. Oke, pelajaran kita hari ini tentang apa? Benda-benda sekitar kita. Tema 9, benda-benda di sekitar kita, pada subtema 3 yaitu Manusia dan benda di lingkungan. manusia dan benda di lingkungannya. Oke, dalam mempelajari ini nanti anak-anak harus bisa tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan nanti kamu mengamati video tentang iklan, kamu dapat menuliskan kesimpulan informasi iklan dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, kamu dapat menuliskan informasi yang disampaikan oleh iklan dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan membaca teks materi tentang kerukunan hidup bermasyarakat, kamu dapat mengetahui usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan contoh peristiwa kehidupan yang tidak menjunjung persatuan dan kesatuan dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan bermain peran tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, kamu dapat menuliskan kembali makna persatuan dan kesatuan serta apa akibat yang timbul jika tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, silahkan perhatikan video yang Ibu tayangkan berikut ini. Perhatikan sama-sama ya.
hidungnya katanya kan. Jangan jadi kalian itu penutup hidung. Atau ada teman yang tidak mandi nih? Main sama siapa dong? Itu kan Vina, main sama dia aja. Sepertinya aku kenal bau ini. Kayaknya Bapak ada di sekitar sini. Ya, lari dia kan. Oke, sampai di situ. Coba perhatikan apa masalah yang terjadi dalam video tersebut. Tidak mandi. Kenapa teman-temannya lari? Kenapa temannya tidak mau menemani? Karena bau badan. Kenapa bisa dia bau badan? Tidak mandi. Nah, datang temannya yang sini dijauhi. Datang temannya yang sini dijauhi. Ada nggak kalian yang seperti itu? Tidak. Ada nggak tadi yang tidak mandi? Iya. Supaya tidak bau badan, kita harus mandi dua kali sehari. Apa lagi solusi yang bisa kita ambil agar kita tidak dijauhi teman dari video tersebut? Menggunakan sabun. Mandi, Menggunakan sabun. apa lagi? Ganti baju. Mengganti baju, apa lagi? Tidak memakai baju yang basah. Tidak memakai baju yang basah, apa lagi? Mencuci rambut pakai sampo. Ya, itulah solusi yang diambil dalam menyelesaikan video tersebut, dalam menyelesaikan masalah supaya dia si Baba tadi ditemani oleh temannya. Oke, kita lanjut videonya. Tadi ada di sini solusinya. Nah, perhatikan. Nah, udah diajak dia duduk kan? Tadi dia tidak teman. Sekarang dia sudah diajak duduk di sampingnya. Perhatikan apa solusi yang diberikan temannya kepada dia. Baba, kok kamu kelihatan sedih begitu? Kamu tahu nggak, Akila, kenapa sih kok teman-teman nggak ada yang mau main sama Baba? Maaf ya Baba, maaf banget. Mungkin mereka kurang nyaman karena bau badanmu. Apa? Bau? Nah, diciumnya kan? Diciumnya badannya, betul bau atau enggak? Betul. Pantes aja temanku banyak yang jauhin aku. Terus gimana dong caranya? Caranya satu, kamu harus mandi sehari 2 kali. Jangan lupa pakai sabunnya. Nanti yang dibasuh itu kakinya, terus lipatan kanan, lipatan Salah dia. tangan, dan lipatan kaki dan sebagainya. 2, kamu jangan lupa ya pakai baju yang bersih. Kalau bajunya itu basah kena keringat, harus segera diganti ya. Dan yang ketiga, kamu bisa pakai bedak dan minyak wangi untuk anak-anak. Gitu. Makasih ya Akila sarannya. Aku mau pulang, mau mandi pakai sabun wangi biar wangi. Oke. Tadi ada berapa solusi yang diberikan oleh si Akila? Iya. Yang pertama, mandi dengan menggunakan sabun sebanyak 2 kali sehari. Kemudian Memakai baju yang bersih. memakai baju yang bersih. Kemudian Memakai minyak wangi.
bisa memilih sabun yang bagus menurut dia? Dari misalnya jika siapa tadi namanya si bapak itu misalkan itu dengan kamu sendiri, dia oke, saya pulang, saya akan memakai sabun. Dari mana dia tahu bahwasanya sabun itu sabun yang terbaik menurut dia? Dari iklan apa? Iklan media elektronik, misalnya dari televisi, kemudian dari internet. Oke, perhatikan contoh yang ada di layar. Ini adalah iklan dari televisi, yaitu mereka mengiklankan tentang sabun Lifebuoy. Apa kesimpulan daripada iklan tersebut? Mereka mengajak jutaan anak Indonesia untuk menjauhi kuman dengan menggunakan sabun. Oke, kamu sudah paham bagaimana menyimpulkan isi daripada iklan. Kemudian iklan yang kedua tentang sabun Tubo. Kemudian yang ketiga, apa itu kodomo itu? Sampo. Tadi dari masalah yang ada dalam video itu dikatakan mencuci rambut menggunakan sampo. Berarti si baba itu bisa melihat sampo yang baik menurut dia bisa dari iklan televisi ataupun dari internet. Kalau itu menjadikan kamu memilih sampo kodomo, artinya dia bermain di luar seharian, berarti rambut harum dan tidak lepek. Oke, coba buka bukunya halaman 151. Perhatikan gambar. Gambar apa itu? Gambar ayah, ibu, dan anaknya. Gambar seorang anak, ibu dan ayahnya yang sedang menonton televisi. Nah, sore hari Edo sedang Duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu acara di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Oke, dari bacaan tersebut, dari narasi tersebut, kira-kira apa sih iklan yang mereka tonton? Iklan apa yang mereka tonton? Iklan badan. Oke, informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan yang dibaca mereka, yang ditonton mereka? Apa? Oke, produk yang ditawarkan adalah sabun mandi. Kemudian pertanyaan yang kedua, simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimatmu sendiri dengan memperhatikan gambar iklan tersebut. Dapatkah kamu menyimpulkan informasi yang disampaikan dengan dari gambar iklan tersebut? Dapat? Apa kesimpulanmu dengan iklan tersebut? Siapa yang bisa? Ayo. Produk sabun mandi yang ditawarkan tersebut berfungsi untuk membuat Badan wangi dan segar. Kemudian apa mereknya? Merek sabun mandi tersebut adalah Keren. Itu kan? Sekeren si Indra, ya. Oke, sekarang kamu sudah mengetahui informasi yang disampaikan dari iklan media elektronik.
sudah lebih memahami daripada informasi dari iklan tersebut. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan dikerjakan. Ikuti langkah-langkah yang diberikan pada LKPD tersebut. Baca dulu langkah-langkahnya, lalu kerjakan apa yang disuruh. Cepat, langsung kerjakan. Tadi secara lisan sudah bisa mengerjakan. Tuliskan namanya ya. Oke. Nah. Tuliskan namanya. Langkah-langkahnya apa? Langkah yang pertama, bacalah Doa sebelum kerjaan LKPD. Kemudian yang kedua, Bacalah petunjuk pengisian dengan benar. yang ketiga, Amatilah alat elektronik, radio, televisi, atau internet. kemudian Tuliskan informasi yang disampaikan dan iklan yang diamati. kemudian. Berikan tanggapan terhadap iklan yang diamati. Oke, next. Kerjakan LKPD dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Oke, laksanakan. Sekarang cepat laksanakan. Tuliskan namanya. Nah, ini Seth. Apa mau? Kalian udah siap? Hanya 3 kan? Iklan elektronik dari televisi. Itu kan sudah merupakan lanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin kamu sudah tahu apa saja yang diiklankan. Sekarang kamu menyimpulkan isi daripada iklan dari media elektronik tersebut. Sudah? Leticia sudah siap? Oke, Leticia sudah siap. Oke, tunggu dulu, nanti bacakan. Tunggu siap temannya. Sudah, Imran? Kali. Oke? Yang sudah siap? Oke, Leticia, karena sudah siap, coba bacakan dulu hasil dari LKPD-mu. Ke depan. Wah, tunggu temannya. Media elektronik, televisi, produk yang dilakukan, promosi, tanggapan supaya glowing di dalam dan di luar, nyaman dipakai tiap hari dan menghilangkan flek di wajah. Oke, bagus. Duduk. Apa lagi? Oke, Fiona. Bukan Fiona ya. Sophie Fiona. Oke, sini. Siap kumpulkan. Media elektronik, televisi, produk yang dilakukan, dan mineral, tanggapan. Menurut saya iklan ini baik, benar, dan sesuai dengan yang diiklankan. Oke, tanggapannya si Sophie, menurut saya apa tadi yang diiklankan? Mineral. Menurut
sudah bisa menyimpulkan isi daripada iklan dari media elektronik. Sudah? Masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Paham semua? Oke, bagus. Kemudian sekarang perhatikan bukumu halaman 154. Baca dulu, Yona. Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Oke, dari tadi video yang kita lihat di pertama sekali, di situ ada si Akila tidak mau menemani si siapa? Si Baba. Kemudian pergi lagi dia ke teman yang satu lagi. Bahkan temannya itu sampai bersembunyi. Apakah cara yang dilakukan teman si Baba itu mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam berteman? Tidak? Tidak kan? Kenapa tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan? Karena dia tidak mau menemani si Baba. Oke, perhatikan video yang selanjutnya ini. Nanti analisis dulu apa yang disampaikan. Senang jika kita diadu domba, jika sesama anak bangsa saling mencaci, membenci. Hilang sudah canda dan tawa di muka hidup berdiri. Persatuan dan kesatuan sebenarnya adalah janji kita, supaya kita yang terbangun di bawah sayap sang pemimpin. Tunggalan menjadi kemajemukan, membiaskan raju toleransi yang telah susah payah dirajut oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Sudahlah, jangan kita kerdilkan pikiran kita dengan perbedaan. Beda boleh, malahan jangan. Ayolah kita dewasa, jaga persatuan dan persatuan dengan akal dan rasa. Jangan biarkan mereka-mereka tertawa melihat wajah Indonesia dicoreng dengan angkara murka. Buang jauh perubahan, sudah saatnya kembali mengangkat kesatuan dan kerukunan. Hilangkan sudah aku dan Anda. Sekarang saatnya menjadi kita. Oke, sudah dilihat? Sudah. Apa pesan yang disampaikan dalam video tersebut? Mengajak kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Hilangkan saya, hilangkan kamu, harus menjadi kita. Saya dan kamu harus menjadi kita supaya kita bersatu. Apa-apa saja contoh yang bisa kamu lihat dalam menjaga persatuan dan kesatuan itu. Contohnya apa? Di lingkungan sekolah apa-apa saja contoh yang bisa kamu berikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Tidak memilih teman. Tidak memilih-milih teman, kata si Fiona. Tidak berteman. Tidak bertengkar, kata si Sophie. Tidak tawuran. Tidak Tawuran. tidak tawuran. Tidak menjadi. Oke, apa lagi? Tidak sombong. Tidak tidak sombong. Oh, di sini ada satu contoh. Coba perhatikan contoh ini. Nanti kamu tahu ini apa yang terjadi di dalam video ini. Perhatikan sama-sama. Itu ada
tentang persatuan dan kesatuan. Sekarang kita akan melakukan drama atau bermain peran. Tahu bermain peran? Tahu. Oke. Sekarang baca dulu sebentar dalam bukunya itu. Ada di bukunya tentang bermain peran. Baca dulu. Kamu dapat belajar tentang, baca dalam hati aja. Apa judul dari cerita tersebut? Kesombongan membawa petaka. Oke, sekarang kita akan praktekkan. Itu di dalam buku itu adalah sebuah cerita. Nah, sekarang kita perankan cerita tersebut. Ada berapa orang pemainnya? 5. Ada 5 orang. Yang pertama, Cili, Nani, Udin, Beni, dan Dayu. Udin, Beni, dan Dayu. Oke, sekarang yang sudah ditentukan kemarin kelompoknya menjadi ketua kelompok adalah siapa? Si Indra. Sekarang maju ke depan. Pilih temanmu. Sini. Pilih temanmu. Siapa yang menjadi pemerannya? Edo, Oke, Edo maju. The Prince, Leti, Rosa. Oke, ini adalah pemeran daripada drama yang berjudul Kesombongan petaka. Bawa petaka. Iya, yang kemudian temanmu yang lain di saat mereka nanti memerankan perannya, kalian sudah harus bisa melihat apa isi yang diperankan oleh mereka. Bisa? Kalian sudah harus bisa melihat apa isi dari apa yang diperankan oleh mereka. Oke, bisa? Bisa? Oke, silakan. Kita lihat sama-sama siapa yang bisa memerankan. Sekolah sedang mengadakan kegiatan jelajah alam yang diikuti oleh peserta didik kelas 5 dan 6. Mereka terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kegiatan jelajah alam tersebut, tim yang paling giat dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan penghargaan. Siti, Lani, Udin, Beni, dan Dayu berada pada satu kelompok. Beni adalah anak yang pintar, namun kurang bisa bekerja sama dengan temannya karena sikapnya yang sombong. Dayu sebagai pemimpin regu merasa kesulitan mengatur anggota regunya. Acara jelajah alam pun dimulai. Mereka segera memasuki hutan untuk mencari jejak. Kalau cuma begini sih kecil, aku tahu betul kondisi hutan ini. Pasti kelompok kita yang menang nantinya. Kita tidak boleh sombong, Beni. Yang terpenting kita harus selalu bersama dan tidak boleh terpisah. Lihat, ada persimpangan di depan kita. Kita harus memilih persimpangan yang baik. Sepertinya ada sandi yang harus kita pecahkan. Untuk bisa tahu jalan yang mana yang harus kita pilih, Biar aku saja yang mengerjakan sandi itu. Kalian tunggu di sini saja. kita kerjakan sama-sama saja. Kan kita satu kelompok. Nanti malah kelamaan. Sudah, biar aku saja mengerjakan. Kalau cuma salah begituan sih gampang. Kalian nurut saja biar kelompok kita sampai paling cepat dan dapat juara. Tidak bisa begitu. Kita harus bekerja bersama. Kemudian mereka berdiskusi memecahkan sandi untuk menentukan area yang harus mereka pilih. Diskusi berjalan alot karena ada perbedaan antara Beni dan teman-temannya. Menurutku, sandi itu mengatakan bahwa kita harus mengambil jalan ke kanan. Tapi biar kita sampai di pos paling cepat, kita cari jalan pintas saja. Kita berjalan ke kiri memotong arah. Aku tahu tadi ini karena aku pernah di sini berkali-kali. Tidak, kita harus
berjalan sesuai petunjuk arah. Sekarang aku tanya, siapa yang paling pintar di sini? Siapa? Aku kan? Aku juara kelas. Sekarang kalian semua memiliki peringkat di bawah aku. Itu berarti kalian harus menuruti kata-kata semua menuruti kata-kataku. Aku yakin keputusanku yang paling benar. Mereka terus berdebat. Dayu, Lani, Udin, dan Siti sependapat, sedangkan Benis tidak sependapat sendiri. Sudah, sekarang kita ikut suara terbanyak saja. Aku Lani, Siti setuju dengan pendapat Udin. Berarti kita berjalan ke arah kanan. Tidak, silakan saja kalian berjalan sendiri. Pasti nanti kalian akan tersesat. Karena jalannya memutar keluar menuju pos. Biar aku sendiri berjalan ke kiri. Jangan Beni, kita akan harus selalu bersama. Jangan pergi sendiri. Nanti kalau kamu tersesat, bagaimana? Pokoknya kita harus bersatu. Kalau begitu kalian harus menuruti kata-kataku. Kita berjalan ke kiri. Tapi kompas membidik 60 derajat utara. Tapi kompas membidik 60 derajat ke utara. Sesuaikan kata-kata pada sandi itu. Berarti kita harus berjalan ke arah kanan. Apapun alasannya, aku akan berjalan ke kiri. Itu keputusanku. Karena aku lebih tahu daerah ini. Kalau kalian tidak mau ikut, ya sudah, selamat jalan. Aku pergi sendiri. Nanti aku sampai lebih dulu di tempat tujuan. Siti, Lani, Udin, dan Dayu tercengang dengan sikap Beni. Mereka berusaha mencegah Beni, namun terlambat. Beni sudah berlari dengan cepat. Dengan sangat terpaksa, mereka melanjutkan perjalanan tanpa Beni. Sampainya di pos, ternyata kelompok mereka nomor 2. Ada satu kelompok yang telah sampai lebih dulu di pos itu. Mereka kemudian teringat Beni. Beni tidak ada di sana. Hingga semua kelompok berkumpul di pos tersebut, Beni tidak juga muncul. Mereka kemudian merasa ketakutan, khawatir jika Beni tersesat di dalam hutan. Dayu melapor pada Pak Guru. Tak lama kemudian Pak Guru meminta Lani, Siti, Udin, dan Dayu untuk ikut bersama tim mencari keberadaan Beni. Sementara di tengah hutan, Beni bingung. Ia tiba-tiba lupa dengan jalan yang harus ia tempuh. Kenapa sepertinya aku hanya berputar-putar saja? Dari tadi sepertinya jalan yang aku lewati sama. Aku tersesat. Coba tadi aku lurus sama mereka, tapi aku gengsi. Masa aku paling pintar harus lurus sama mereka yang kepintarannya di bawah aku? Beni menyesal. Ternyata ia telah bersikap sombong. Kesombongan yang akhirnya justru mencelakakan dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, akhirnya Beni dapat ditemukan. Hari sudah petang. Mereka kemudian bersama-sama menuju pos. Teman-teman, itu Beni. Kamu kan gak apa-apa. Teman-teman, aku minta maaf ya karena kesombonganku kalian jadi repot harus mencariku. Tidak apa-apa, lain kali kalau kita harus kompak dan bersatu. Kamu memang pintar Beni, tapi kesombonganmu harus dihilangkan. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah dipraktekkan tentang kesombongan membawa petaka. Coba dari sikap Beni tersebut, apakah itu mencerminkan persatuan dan kesatuan? Hah? Tidak? Kenapa? Karena kesombongan si Beni. Kenapa dia sombong? Karena kesehariannya katanya dia yang paling pintar. Dia juara kelas, ya kan? Nah, kalaupun dia pintar, tetapi kalau tidak bersatu, tidak bersama, itu akan mengakibatkan petaka, ya. Berarti di dalam satu tim, di dalam satu kelompok, kita harus satu tujuan, ya. Paham? Paham? Apakah hanya si Beni saja tadi yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan? Iya. Hah? Si Beni saja? Iya. Iya, kalau misalnya si apa namanya tadi? Si Edo tadi yang ini? Si Udin? Apa tadi kata si Udin? Mencegah si Beni. Kita harus kompak. Tidak Beni, kita harus kompak.
sikap Beni pantas kita tiru? Tidak. Tidak? Sikap seperti Beni sudah selayaknya tidak kita tiru. Sikap sombong. Ya kan, sombong terpakai mana? Apa yang disombongkan kita tadi? Dia yang paling pintar. Ya, sikap sombong yang dilakukan oleh Beni dapat menyebabkan pecahnya. Persatuan dan kesatuan. Iya, sikap yang dilakukan Beni dapat menyebabkan Pecahnya persatuan dan kesatuan. Oke, dapat menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan. Para pemimpin bangsa kita yang terdahulu pun sangat menjaga agar rasa persatuan dan kesatuan tidak terpecah. Oke, dari cerita tadi berarti dapat kita simpulkan, dapat kalian ketahui apa-apa saja yang dilakukan oleh pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan negara kita. Apa saja? Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kata si Imran mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dengan benar. Apa lagi? Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Apa lagi? Mengadakan pemerintahan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, apa lagi? Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Iya, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Apa lagi? Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Apa lagi? Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Iya, mengadakan peringatan hari-hari besar untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Apa-apa saja hari-hari besar nasional itu? Contohnya Mengadakan festival budaya, baru kemudian memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa itu? Tanggal 17 Agustus. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, ayo Sobi. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu dengan cara tidak sombong, tidak memilih-milih teman, tidak berantem dan tidak merendahkan atau mengejek dan lain. Oke, berarti dalam menerapkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah kita, kalian sebagai siswa harus dapat menerapkan perilaku yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu, yaitu tidak bersikap sombong, tidak memilih-milih teman, kemudian tidak berantem dengan teman. Apa lagi? Oke, iya, dan lain-lain. Berarti sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah. Masih ada yang belum dipahami? Tidak. Oke, berarti semua sudah paham. Ya, untuk lebih mengetahui sejauh mana pengetahuanmu terhadap materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan soal. Silahkan dikerjakannya. Ini ada 10 soal, pilihan berganda. Silahkan dikerjakan. Nanti kita akan koreksi bersama-sama. Tuliskan namanya, lalu kerjakan sendiri.
jawaban yang menurutmu paling benar. Tuliskan namanya. Kerjakan sendiri. Jika ada soalnya yang kurang jelas bisa ditanyakannya. Pakai masker Marcel. Kerjakan sendiri. Si Leticia sudah siap. Jika ada soalnya yang tidak dipahami, tanyakannya. Siap? Tunggu. Tunggu siap dulu semua biar langsung kita koreksi sama-sama ya. Kenapa? Iyalah. Tunggu saja. Saya disuruh aja. Ya siap, tunggu. Tunggu temannya yang belum siap. Biar kita langsung koreksi sama-sama. Siap?
saling bermusuhan antar teman. Cekliskan jika punya temanmu benar, salahkan jika salah. Nomor 5. Baca deh, Chris. Baca soalnya. Nomor 5. Bila tidak adanya persatuan dan kesatuan, maka akan terjadi Oke, nomor 5 jawabannya D. Kalau kata si Davis tadi B, keakraban dalam bermasyarakat. Salah ya, jawaban yang benar adalah D. Keresahan dan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat. Kemudian nomor 6, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada berapa pernyataan? 5. Yang pertama apa? membersihkan lingkungan bersama, Yang kedua? mengajukan salah satu warga yang sakit, Yang ketiga? mendapatkan pekerjaan yang layak, 4. bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, Yang kelima? menyelesaikan sampai lulus perguruan tinggi. Peristiwa yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan itu pada nomor berapa? Kalau nggak dijawab silahkan balik. Apa jawaban nomor 6? B. 1, 2, dan 4. Oke, jawaban nomor 6 tadi adalah B. Benarkan jika benar, salahkan jika salah. Kemudian nomor 7. Baca dulu nomor 1. Adanya kerjasama yang baik antar sesama warga masyarakat, Oke. pekerjaan yang ringan terasa berat, Oke. pekerjaan menjadi cepat sekali, Oke. saling melengkapi antara satu dan lainnya. Oke, perhatikan pernyataan di atas. Makna pentingnya persatuan dan kesatuan dilihat pada nomor C. apa? C. 1, 3, dan 4. Adanya kerjasama yang baik antara sesama warga masyarakat. Nomor 3, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian yang keempatnya, saling melengkapi antara satu dan yang lain. Nomor 8. Salah ya. Nomor 8. Baca nomor 8. Sebab kurangnya persatuan di dalam Kalau nggak ada dijawab salahkan. D berarti salah. 7. Nomor 7 sih. D itu salah berarti. Jawaban yang benar adalah C. Dia menjawab D, salahkanlah. Oke, nomor 8 next. salah satu sebab kurangnya persatuan di dalam keluarga adalah A. Sombong dan tidak peduli, B. Membedakan teman, C. Kurangnya kekebalan di dalam keluarga, D. Terjadinya trauma. Oke, apa jawaban yang benar nomor 8? B. Salah satu sebab kurangnya persatuan dan kesatuan, yaitu membedakan teman.
Jawab yang benar. C. Memberitahunya dengan kalimat yang santun. Coba kalau D turut serta mencoret dinding. Hei bereko denganmu mencoret dinding. Dah ada memang C? Hah? Dam kan? Inilah. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke, sudah selesai. Jumlahkan berapa yang benar. Dan nilai akhirnya skor yang diperoleh bagikan dengan skor maksimal. Berarti berapa yang benar bagi 10 lalu dikali 100. Sudah kerjakan. Iya. Nah, 80 berarti. Coba panggil namanya, bawa ke depannya. Wanti, berapa nilai si Wanti? Bukan kau yang maju. 90. Sini, mau lupa. Edo 80. Oke. Indra 90. Oh, sini. Fiona 90. Rosa 100. Masuk si Rosa. Leticia 100. Esther 100. Depris 80. Sophie berapa? Nita 70. Oke, sudah didengarkan nilainya? Sudah, Ibu ulangi ya. Tadi nilainya Agus Wanti Toga Torok 90, Edo Marcel 80, Intan Sitorus 90, Fiona Sibarani 90, Rosa Manurung 100, Leticia Ambarita 100, Esther Saragi 100, Depris Lumban Gaul 100, Sofiana Lumban Gaul 100, Nita Sitorus 70. Sudah? Berarti sudah dapat nilai pengetahuan kalian. Oke? Hah? Bukan, si Depris 20. Oh ya, salah ya? Oke, mantap. Depris berarti 80 ya, sorry. Kesalahan teknis, makanya dibacakan lagi. Oke, silakan tutup bukunya. Pembelajaran kita yang akan datang, buka bukunya, dibaca bukunya tema 9, sistematika pembelajaran berapa lagi? Pembelajaran 4 ya. Begini dong. Dibaca-baca bukunya di rumah, ditulis mana yang tidak dipahami, oke? Oke?
kerjakan. Kemudian sampaikan salam ibu kepada orang tuanya di rumah. Oke? Oke. Sekarang ketua kelas siapa?